Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2081 Penyihir. Betapa Agung Jingchen tidak bergabung dengan aliansi suci bersama Lin Yun. Dia ingin bergabung dengan Master Pedang Tianxuan terlebih dahulu. Setelah Lin Yun mengucapkan selamat tinggal, dia memasuki aliansi suci sendirian. Aliansi suci adalah kekuatan yang sangat kuno di dunia Kunlun, yang tetap netral sejak lama dan memelihara kontak dengan kebaikan dan kejahatan. Kecuali suku-suku jahat ekstrateritorial yang mendatangkan malapetaka di Kunlun saat itu, baik jalur lurus maupun jalur iblis dapat memanfaatkan sumber daya aliansi suci. Lin Yun tidak memiliki banyak persahabatan dengan aliansi suci, satu-satunya yang dia kenal mungkin adalah Tian Chi Sengjun, pengontrol aliansi suci di wilayah kuno. Tapi persahabatannya tidak terlalu dalam, dan kami tidak tahu banyak tentang satu sama lain. Oleh karena itu, dia tidak menunda-nunda di aliansi suci, dan langsung mengeluarkan token yang diturunkan oleh Sage Agung, dan meminta aliansi suci untuk mengaktifkan susunan teleportasi untuk mengirimnya ke platform Tao di Sekte Tiandao. Jenis susunan teleportasi yang mencakup beberapa domain kuno ini dibangun pada zaman kuno, dan setiap penggunaan menghabiskan sejumlah besar kristal suci. Lin Yun sendiri tidak memiliki kristal suci, jadi akun ini dicatat di Sekte Tiandao. Dia sekarang terkenal di Kunlun, dan aliansi suci memiliki banyak informasi dan telah mengetahui berbagai perbuatannya, tentu saja mereka tidak akan mempermalukannya dalam hal sumber daya. Ketika platform Dao diaktifkan dan formasi diaktifkan, Lin Yun kembali ke Sekte Tiandao tanpa bahaya apapun. Saya akhirnya kembali. Ini bukan perjalanan yang mudah. Di alam rahasia Ziyuan, Xiao Bingfeng berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, sayang sekali, kata Lin Yun Dao. Hehe, kamu mungkin tidak akan mendapatkan hadiah kejuaraan. Xiao Bingfeng tahu apa yang dia sesali dan tertawa pelan. Lin Yun merasa sedikit tidak berdaya, dia sangat ingin membawa kembali pedang suci tertinggi, dan dia tidak bisa tinggal di kota Kongming terlalu lama. Sebenarnya seperti yang dia duga, susunan teleportasi hancur hampir malam itu. Tapi untungnya, saya membawa kembali pedang suci tertinggi. Perjalanan ini berhasil menembus 9 Yuan Nirwana, yang bukannya tanpa hasil. Terutama pertarungan terakhirnya dengan setengah biksu Tian Yuan yang memberikan Lin Yun pemahaman penuh mengenai kekuatannya sendiri. Dalam pertempuran itu, dia hampir tidak menyimpan kartu truf dan memaksakan seluruh potensinya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Xiao Bingfeng bertanya. Mari kita istirahat sehari dulu. Lalu kita akan menemukan putra suci Daoyang. Kita harus pergi ke Menara Tianlun sekali saja, kata Lin Yun dengan suara yang dalam dengan matanya yang bersinar terang. 10 Yuan Nirwana sangat penting bagi Lin Yun, meskipun serangan ini gagal, namun juga meninggalkan banyak pengalaman berharga. Nyatanya, hal itu tidak dianggap gagal, ia menyerah atas inisiatifnya sendiri di saat-saat terakhir. Menara Tianlun merupakan harta rahasia ruang dan waktu dari Sekte Tiandao, selain memperlambat aliran waktu, juga memiliki banyak warisan dan sumber daya kuno. Setelah Lin Yun bertarung melawan Half Sein, dia sekarang sangat bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Baik Feng Shaoyu maupun Half Sein Tian Yuan tidak bisa dianggap sebagai Half Sein dari alam Ziyuan yang benar-benar kuat. Lawan dan targetnya adalah monster emas dan orang suci dari tempat suci utama. Setelah orang-orang ini memasuki alam Yuan ungu, mereka pasti akan menguasai jalannya. 3000 jalan dan jalan tanpa akhir. Ada perbedaan besar antara jalan kecil dan jalan besar. Menurut Su Ziao, setengah bijak alam Ziyuan yang menguasai jalan besar berada di alam yang sama dengan setengah suci yang menguasai jalan kecil. Ini bisa mencapai level 1 lawan 100. Ini mungkin sedikit berlebihan, tapi tidak terlalu jauh. Lin Yun sendiri bisa merasakan bahwa jika dia menguasai aturan jalan suci ilmu pedang, dia akan mampu menghadapi semi suci yang menguasai aturan jalan kecil seperti cara mengalirkan air dan cara kecepatan. Ini hampir hanya masalah pedang, tidak pada level yang sama-sama sekali. Adapun monster emas di tanah suci, tidak perlu dipikirkan lagi, mereka pasti akan menguasai aturan jalan besar, dan sangat mungkin mereka bahkan menguasai aturan jalan suci tertinggi. Su Ziao ingin dia dipromosikan menjadi Half Sein sesegera mungkin karena dia juga mengkhawatirkan hal ini. Tapi Lin Yun masih ingin mencobanya, dia berada di alam pamungkas di Sendan,
Xinjun, dan Vena Naga, dan dia juga ingin mencapai alam ekstrim di Nirwana. Jika ia berhasil, maka ia akan membuat tubuh fisiknya mencapai kesempurnaan sejati sebelum ia berhasil di jalan suci. Dengan dasar dari 4 alam ekstrim, menyerang alam semi-suci cukup menakutkan bahkan di zaman kuno. Bahkan jika tubuh dewa bawaan lahir pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk bertarung. Xiao Bingfeng berkata dengan serius. Setelah kamu dipromosikan menjadi semi-saint, akan ada alam ekstrim lainnya. Hanya ketika kamu menguasai 5 alam ekstrim kamu bisa benar-benar tak tertandingi. 9 kaisar saat ini, saya perkirakan, berada pada level ini. Jika tidak, mereka tidak bisa menjadi mitos. Kaisar besar awalnya meremehkan 9 kaisar, tetapi setelah dia benar-benar memahaminya, penilaiannya terhadap 9 kaisar cukup tinggi. Lin Yun merenung, di mana keunggulan Ji Realem diwujudkan. Bukankah sudah jelas? Jika kamu tidak memiliki dasar dari 3 alam ekstrim sebelumnya, bagaimana kamu bisa bersaing dengan Ziyuan Half Saint dengan alam nirvana? Kamu tidak bisa menjadi sekuat itu hanya dengan mengandalkan kekuatan pedang. Setelah memasuki alam suci, fondasi yang diletakkan oleh alam ekstrim akan terungkap sepenuhnya. Fondasi dari 5 alam ekstrim dapat bersaing dengan tubuh dewa bawaan bahkan jika ia bertemu dengannya. Xiao Bingfeng bergumam. Tubuh dewa bawaan. Mata Lin Yun bersinar terang, dia belum pernah menemukan tubuh dewa bawaan sebelumnya, tetapi tubuh suci bawaan yang dia temui sangat kuat. Dia dan Xiao Bingfeng sedang mengobrol sambil berjalan menuju puncak guntur ungu. Ketika beberapa murid sekte melihat Lin Yun di jalan, mereka terlihat sangat hormat, dia sekarang adalah sosok yang sangat berpengaruh di sekte Tiandao. Namun, perbatasan selatan wilayah timur terlalu jauh, dan berita bahwa dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pedang terkenal belum sampai ke sekte Tiandao. Oleh karena itu, murid-murid ini tidak terlihat terlalu bersemangat. Lin Yun tidak mempedulikan hal ini, setelah kembali ke puncak guntur ungu, dia mulai mundur secara resmi untuk menstabilkan budidayanya dan mencerna keuntungan yang diperoleh selama periode ini. Ini adalah kebiasaan yang selalu dia pertahankan, setelah bertarung, dia akan meninjaunya kembali dan kemudian mencerna keuntungannya sedikit demi sedikit. Meski tidak ada penghargaan kejuaraan, dia mendapat banyak manfaat dari berbagai pertarungan selama periode ini. 3 hari kemudian, dia tidak menunggu putra suci Daoyang, tetapi tamu tak diundang datang ke puncak guntur ungu, Ratu Suci Mu Yan dari Tianjin. Saudara muda Ye benar-benar rendah hati. Dia mendapat posisi teratas dalam kompetisi pedang terkenal tanpa membuat keributan, dan bahkan meminjam pedang suci tertinggi. Wang Muyan menawan dan menawan, dengan wajah berseri-seri, lekuk tubuh bergelombang, rok berkibar, lengan seputih salju dan berkilau, serta mata berair yang memikat hati orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Yun mengetahui tujuan pihak lain dan mengatakan ini dengan sengaja. Kamu tahu apa yang dipikirkan kakakku? Wang Muyan berkedip dan tersenyum lembut. Lin Yun berpura-pura bodoh, saya tidak tahu. Senyuman Wang Muyan memudar dan dia berkata dengan dingin, berhentilah berpura-pura, maukah kamu membuka kunci hantu untukku? Lin Yun Dao, jika Anda ingin saya menjelaskannya, Anda dapat menceritakan semua rahasia Anda, termasuk bagaimana iblis seperti Jamel Xiao muncul. Jamel Xiao itu iblis. Ini masalah besar. Kamu harus segera melaporkannya, kata Wang Muyan dengan serius. Dia tidak tahu. Mata Lin Yun berkedip-kedip, tidak bisa memastikan apakah itu benar atau salah untuk sesaat. Tidak, wanita ini hanya berhati-hati. Dia pasti tahu bahwa Jamel Xiao adalah iblis. Namun hubungan pasti antara keduanya tidak diketahui. Dia sangat misterius, dan dia bekerja tanpa lelah untuk mendapatkan pola ilahi matahari dan bulan, jadi dia pasti memiliki rahasia tersembunyi. Lin Yun tidak bisa melakukan apapun padanya untuk saat ini, tapi dia tidak terburu-buru, kenakan saja perlahan, ekor rubah akan selalu terlihat. Saya hanya berbicara dengan santai, Lin Yun memulihkan pikirannya dan berkata dengan tenang. Wang Muyan tersenyum dan berkata, kamu menjadi semakin buruk, dan kamu selalu berusaha menipu adikmu. Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa memberi tahu adikmu secara langsung, dan dia akan memuaskanmu. Kamu tidak bisa memberikan apa yang aku inginkan, kata Lin Yun Dao. Wang Muyan tersenyum menawan, dan dia begitu menawan hingga hampir tercekik. Dia mendekat dan berkata dengan lembut, belum tentu begitu. Mengapa kamu menginginkan pedang suci tertinggi? Kakakku mungkin tahu beberapa alasannya. Jika kamu ingin melindungi Yao Guang, mengandalkan pedang suci tertinggi saja tidak cukup. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya orang di belakang Tian Xuanzi, tapi adikku tidak takut padanya. Lin Yun menyerang seperti kilat,
mencoba menangkap lawan secara langsung. Wang Muyan sudah menduganya, dan dengan sedikit melayang, tubuhnya meluncur menjauh selembut tanpa tulang. Dia tergantung di udara, matanya bersinar terang, dan dia berkata sambil tersenyum, "Ye Qingtian, kenapa kamu harus bekerja begitu keras? Kakakku sudah menebak identitasmu. Jika adikku tidak terlalu peduli, kamu pasti sudah mati berkali-kali." Dia tidak berbohong, dia selalu mengagumi Lin Yun dan ingin memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri. "Sepertinya kamu telah menemukan beberapa cara untuk memecahkan kunci hantu." Lin Yun menatapnya, sudah menilai dalam hatinya bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya. "Anda menebak?" Wang Muyan berkedip dan berkata, "Ngomong-ngomong, jangan mencari putra suci Daoyang. Dia sudah pergi ke pegunungan pemakaman dewa sebelum kamu kembali. Aku lupa memberitahumu bahwa dia sudah berada di Menara Tianlun selama 3 tahun penuh dan sekarang sudah menjadi setengah biksu di alam Yuan Ungu." Lin Yun tidak terkejut, Feng Xiaoyu mampu menyerang Semi Sein alam Yuan Ungu, dan itu tidak sulit bagi Sein Daoyang. Namun, kekuatan Sein San Daoyang sudah sangat menakutkan sebelum dia menjadi Half Sein. Sekarang dia telah dipromosikan ke Half Sein alam Purple Yuan, dia mungkin telah sepenuhnya berubah. Tampaknya King Long Che benar-benar datang ke dunia, dan para jenius yang tak tertandingi dari semua pihak sedang membuat persiapan akhir untuk itu. Salah. Lin Yun memikirkan sesuatu dan segera menyadari, segel pegunungan pemakaman dewa telah dilonggarkan lagi. Anda sangat pintar. Wang Muyan tersenyum dan berkata, segel pegunungan pemakaman dewa memang telah dilonggarkan. Sekarang bahkan setengah orang suci pun bisa datang dan pergi dengan bebas. Suatu hari, orang kuat di alam suci juga akan bisa masuk dengan bebas. Matanya panas, dan dia tampaknya sangat prihatin dengan segel pegunungan pemakaman dewa. Bibir merahnya begitu halus sehingga dia terlihat cukup menawan. Tanah terlarang kuno ditemukan di pegunungan pemakaman dewa. Itu adalah warisan dari alam kekaisaran. 6 tanah suci di Gurun Timur sedang bersiap untuk bergabung untuk menjelajah. Setiap tanah suci hanya memiliki 5 tempat. Wang Muyan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, dan menghela nafas, sayang sekali kamu melewatkan kesempatan ini untuk turnamen pedang terkenal. Peluang ini begitu besar sehingga bahkan 6 tanah suci di Wastelen Timur tidak bisa merebutnya, dan mereka menyerahkan banyak tempat kepada orang lain. Tanah suci dan keluarga bangsawan di wilayah itu. Turnamen pedang terkenal hanyalah sebuah nama. Lebih menyedihkan lagi mendengar bahwa kamu bahkan tidak mendapatkan hadiah kejuaraan. Lin Yun mengerutkan kening, apa yang ingin kamu katakan? Wang Muyan tersenyum dan berkata, semua orang sudah mengetahui bahwa King Long Che akan muncul di dunia. Anda tidak berada di alam semi suci. Kehilangan kesempatan ini hanya akan memperlebar jarak antara Anda dan mereka. Jadi mengapa Anda begitu gigih dan membantu adikku? Setelah kamu membuka kunci jiwa hantu, aku akan memberikan apa yang kamu butuhkan, mengapa kita tidak mengambil apa yang dibutuhkan satu sama lain? Kamu tidak bisa memberikan apa yang kuinginkan, kata Lin Yundao. Wang Muyan tidak marah dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Ye Qingtian, ada banyak orang yang menyukai saudara perempuanku. Dia memilikimu di dalam hatinya, jadi dia sangat memanjakanmu. Ia memiliki penampilan yang memukau dan menawan, ketika ia mengucapkan kata-kata tersebut, orang akan terpesona olehnya, dan semburan wangi yang menerpa wajahnya akan dengan mudah membuat orang jatuh cinta padanya. Memukau dan menawan seperti iblis, inilah gadis yang saya bicarakan. Ye Qingtian, jika kamu memikirkannya perlahan, kamu bisa datang ke saudari kapan saja jika kamu berubah pikiran. Kakak bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Wang Muyan tersenyum misterius dan pergi. Dia sangat aneh, sangat berbeda dari terakhir kali dia melihat Lin Yun. Lin Yun berspekulasi dalam benaknya apakah itu terkait dengan melonggarnya segel di pegunungan pemakaman dewa, tapi tidak banyak bukti. Bajingan, kamu tidak terlalu terharu, kan? Xiao Bingfeng berkata dengan marah. Bagaimana itu bisa terjadi? Lin Yundao, Kaisar, tolong bantu saya mengawasinya, agar dia tidak menemukannya. Saya selalu merasa bahwa wanita ini sedang mempersiapkan konspirasi besar. Saya punya banyak cara untuk menghadapinya. Kaisar sangat percaya diri dan tidak menganggap serius Wang Muyan. Jangan pandai mengambil keputusan. Jika Anda menemukan sesuatu, tunggu sampai saya datang untuk mengambil tindakan, Lin Yun memperingatkan. Jangan khawatir, penyihir sekte iblis tidak bisa menyakitiku sama sekali. Xiao Bingfeng sudah lama tidak menyukai Wang Muyan, ketika dia mendengar bahwa Lin Yun hendak menatapnya, dia membuat beberapa persiapan dan langsung mengeluarkan kucing pencuri itu. 10 Yuan Nirwana tidak bisa ditunda. Mata Lin Yun berkedip,
kata-kata Wang Muyan membuatnya merasakan tekanan. Bab 2082 bukan orang yang serius. Tidak lama setelah Wang Muyan pergi, utusan pribadi Lin Yun dari Sage Agung terbang keluar. Token emas itu mekar dengan cahaya dan berdiri melayang di udara saat berikutnya, suara Master Pedang Tian Xuan terdengar. Ayo cepat, Akademi Xuanfei. Hati Lin Yun tergerak. Kedua wanita simpanan itu kembali. Setengah jam kemudian, Lin Yun bertemu dengan Sage Agung Jingchen dan Master Pedang Tian Xuan di halaman Xuanfei. Saya telah bertemu dua wanita simpanan. Lin Yun tidak berperasaan dan dia terus memanggilnya seperti itu setelah dia terbiasa. Senyuman muncul di wajah Sage Agung Jingchen, dia selalu mencintai Lin Yun dan telah lama menerima gelar Master Wife. Master Pedang Tian Xuan masih sedingin es, tapi tidak ada perubahan. Ini adalah hadiah kejuaraanmu. Saya akan membantu Anda mendapatkannya kembali. Master Pedang Tian Xuan mengeluarkan dua botol batu giok, yang berisi pil suci Taiyin dan matahari yang diimpikan oleh kultivator pedang. Mata Lin Yun berbinar dan dia melangkah maju untuk mengambilnya. Terima kasih, Guru. Menyelesaikan. Selama turnamen pedang terkenal, saya memperoleh banyak wawasan tentang ilmu pedang, saya sepenuhnya menyempurnakan pedang ilahi Ying Huo, dan tingkat kultivasi saya bahkan mencapai tingkat 9 Yuan Nirwana. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak sempat mendapatkan reward miliknya, kini akhirnya selesai. Nyaman. Lin Yun memegang dua vas batu giok dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Pedang Tiangang masih akan memakan waktu, tetapi karena Feng Yuan telah menyetujuinya, dia tidak akan pernah gagal dalam hal itu, lanjut Master Pedang Tian Xuan. Cukup. Lin Yun sudah sangat puas. Pil suci yang dapat membantu latihan Jianxing sangat langka bahkan di Sekte Tiandao, jika dia bukan putra suci, dia tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Dengan status dua istri tuan, mereka tidak dapat dengan mudah mengambil harta tersebut. Satu hal lagi. Master Pedang Tian Xuan memandang Lin Yun, mengeluarkan sebuah kotak brokat dan menyerahkannya, ini adalah pil api darah naga sejati yang dipadatkan dari darah naga sejati. Ini adalah harta karun yang dipanen oleh kakak perempuanmu di Laut Cina Timur. Ini adalah hadiah pertemuan yang khusus diberikan kepadamu setelah aku mengetahui bahwa kamu telah mengolah tubuh suci naga. Kamu dapat memperlakukannya sebagai cairan suci naga sejati kelas 8, tetapi efeknya puluhan kali lebih baik. Ini dia darah naga dari naga sejati berdarah murni. Harganya setidaknya 10.000 dolar. Darah Jinlong berulang kali ditempa dengan api suci. Nilainya tidak terbayangkan. Jarang terjadi bahkan di Kekaisaran Shenlong. Bahkan darah Shenlong yang tidak dimurnikan tidak dapat dibandingkan dengannya. Dapat dikatakan sebagai ramuan suci tertinggi. Lin Yun membuka mulutnya sedikit, dengan tanda tanya di wajahnya, kakak perempuanku. Kapan aku melihat kakak perempuanku? Dia memikirkannya dengan hati-hati, apakah gadis itu yang menjebak Feng Wuji? Namun terlihat sangat muda, Lin Yun saat itu tidak pernah menyangka bahwa gadis cantik itu akan menjadi kakak perempuannya. Tidak apa-apa, kakak perempuanmu mengatakan kamu memiliki mulut yang manis, dan dia sangat menyukaimu. Adapun harta karun ini, dia awalnya berencana untuk menggunakannya sendiri, tetapi sekarang diberikan kepadamu sebagai hadiah pertemuan. Master Pedang Tian Xuan menyerahkan pil naga sejati api darah. Ini adalah panduan tinju lengkap dari tinju naga tertinggi. Istri majikan telah berjanji padamu sebelumnya. Berkatmu aku meminjam pedang kali ini. Sage Agung Jingchen tersenyum dan berjalan ke arahnya dan menyerahkan slip giok kepadanya. Lin Yun tersenyum dan berkata, terima kasih, Guru. Ini tugas saya. Bagaimana ini bisa menjadi masalah tugas? Ada begitu banyak bahaya selama periode ini. Belum lagi sulitnya meminjam pedang, memberikan pedang saja akan menjadi jalan keluar yang sempit. Kamu tidak tahu bahwa setelah kamu pergi, bahkan Sage Pedang Tulang keluar dan menjadi istri tuannya. Pasti ada ekspresi. Setelah Sage Agung Jingchen selesai berbicara, dia melirik ke arah Master Pedang Tian Xuan secara tidak sengaja. Tidak, aku baik-baik saja. Lin Yun tidak bodoh, dia melihat orang bijak Jingchen sedang memadamkan api. Namun, Master Pedang Tian Xuan ceria dan berkata, Ye King Tian, kamu tidak harus bersikap sopan. Kompetisi pedang terkenal ini telah menyebabkan kamu menunda kuota warisan kerajaan di Pegunungan Dewa Terkubur. Aku pasti akan memberikan kompensasi padamu, tapi sekarang ini belum waktunya. Ketika Anda memasuki gulungan suci pedang ilahi Ying Huo dan benar-benar berkultivasi ke tingkat pendewaan, saya akan mengajari Anda cara memasuki gulungan Dao. Sekarang bukan waktunya. Mengenai sumber daya, jika Anda ingin mencapai nirwana 10 yuan, materi surgawi biasa dan harta duniawi sekarang tidak terlalu efektif bagi Anda.
Jika Anda ingin menjadi semi-suci, saya dapat memikirkan cara bagi Anda untuk melakukannya melindungimu di depan King Longche dipromosikan menjadi semi-Saint. Lin Yundao, terima kasih, Guru. Saya memiliki keraguan tentang Nirwana 10 Yuan. Dia sangat menginginkan 10 Yuan Nirwana. Kedua istri majikan keduanya adalah orang suci yang agung. Dengan bimbingan mereka, dia pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Rencana awalnya adalah memasuki Menara Tianlun dan mengandalkan sumber daya di dalamnya serta kecepatan waktu untuk mencapai 10 Yuan Nirwana. Tapi setelah mendengar ini, kedua nyonya itu menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Sage Agung Jingchen adalah orang pertama yang berbicara, memberitahunya bahwa jika dia ingin mencapai Nirwana 10 Yuan, sangatlah mustahil untuk mengandalkan waktu sendirian. Jika semudah itu, para jenius yang mencapai 10 Yuan Nirwana pasti sudah ada di mana-mana. 10 Yuan Nirvana membutuhkan pengetahuan yang tak terbayangkan. Harta yang mirip dengan pil naga sejati api darah membutuhkan setidaknya 3 persiapan. Resikonya juga besar, jika tidak hati-hati maka kultivasi Anda akan mengalami kemunduran bahkan menjadi tidak berguna. 3 hari yang lalu, Lin Yun berhenti lebih awal, jika tidak, konsekuensinya akan sangat merepotkan jika dia gagal. Selain itu juga bergantung pada keberuntungan. Benar, ini keberuntungan. Kedua nyonya itu sepakat bahwa Lin Yun harus berjuang untuk Nirwana 10 Yuan, dan alasannya adalah karena kata keberuntungan. Kamu masih nomor 1 di daftar Raja Manusia. Baik itu daftar Raja Manusia atau daftar pembuluh darah naga, orang-orang yang namanya ada di daftar itu akan memiliki keberuntungan yang lebih baik daripada yang lain, kata Sage Agung Jingchen dengan serius. Master Pedang Tianxuan juga berkata, saat ini, di seluruh hutan belantara timur, dalam hal keberuntungan, hanya sedikit generasi muda yang bisa menandingi Anda. Lin Yun terkejut, dia selalu percaya akan adanya keberuntungan, tapi bagaimanapun juga, ini adalah hal yang relatif sulit dipahami. Tak disangka, kedua nyonya itu begitu bertekad. Keberuntungan memang ada, tetapi tidak maha kuasa. Jika Anda tidak dapat menangkapnya, keberuntungan Anda akan dirampok dan diambil oleh orang lain, kata Master Pedang Tianxuan dengan tenang. Kamu seharusnya sudah menggunakan 3 buah sebelumnya. Lebih baik tidak menggunakan harta karun rahasia waktu sebelum kamu menjadi semi-suci, kata Sage Agung Jingchen. Apakah ada pepatah seperti itu? Kata Lin Yundao. Sage Agung Jingchen mengangguk, meskipun laju aliran waktu telah berubah, usia tubuh masih ada, dan usia tubuh memiliki umur. Umur tubuh akan berdampak pada promosi ke semi-suci. Jika tidak, cukup bersembunyi dan berlatih. Dalam 100 tahun, kamu akan menjadi tak terkalahkan di antara teman-temanmu. Untunglah kamu memiliki tubuh suci naga ganda. Usia tubuh fisikmu akan mengalir sangat lambat, tetapi pada akhirnya akan berlalu. Lin Yun mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah menjawab pertanyaan Lin Yun lainnya, Master Pedang Tianxuan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lin Yun menatap punggungnya yang mundur dan berkata dengan sungguh-sungguh, istri tuan, tentang Wang Muyan. Dia memberitahu Sage Agung Jingchen bahwa Wang Muyan datang menemuinya lagi, dia sangat khawatir dengan konspirasi wanita ini. Bai Ziyuan telah mengirim orang untuk mengawasinya, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sulit bagi orang awam untuk mengawasi wanita ini. Lin Yun berkata dengan hati-hati. Wang Muyan sangat jahat sehingga bahkan seorang semi-suci pun mungkin tidak dapat memblokir keterampilan pesonanya, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan pesonanya. Dia dilahirkan untuk membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Semakin dekat dia menjadi semakin berbahaya, yang secara tak kasat mata akan memperbesar hasrat di hati orang-orang. Dia takut jika dia menatap seseorang, dia mungkin menjadi milik Wang Muyan. Sage Agung Jingchen tersenyum dan berkata, Tuan istri tahu apa yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir, karena Bai Ziyuan telah mengambil tindakan, dia pasti bisa mengawasinya. Dia sangat percaya pada Bai Ziyuan selain mengendalikan halaman Yulan, Bai Ziyuan memiliki pengaruh yang besar dalam keluarga Bai. Keluarga Bai memiliki akar yang kuat di Sekte Tiandao dan agak lebih kuat dari keluarga Wang. Ini adalah masa-masa sulit, dan aku tidak bisa sepenuhnya mengurus urusan gadis kecil ini. Ada 2 hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Petapa Agung Jingchen berkata dengan sungguh-sungguh, hal pertama adalah Tian Xuanzi telah mengeluarkan deklarasi perang kepada penguasa Shinto. Dia akan datang ke 6 tempat suci satu per satu. Lin Yun membuka mulutnya, apakah Xuanzi benar-benar akan menimbang Dong Huang hari ini? Hal kedua adalah pada tanggal 15 Agustus King Longche akan datang ke Wastelen Timur. Akhirnya datang.
Lin Yun menghitung dalam pikirannya bahwa hanya 4 bulan sebelum King Long Che muncul di dunia ini. Berita itu diumumkan langsung oleh utusan Shenlong, Mu Sueling. Jika waktunya tiba, pesta King Long Che juga akan diselenggarakan olehnya. Setelah kembali dari Akademi Xuanfei, Lin Yun merasa semakin terdesak waktu. Apakah Tian Xuanzi akan melakukan penimbangan di Isbaren, atau apakah waktu kedatangan King Long Che akhirnya ditentukan secara resmi? Hal itu memberinya tekanan yang besar. Dia melihat pil suci matahari dan Tai Yin di tangannya, dan kemudian pil naga sejati api darah, tetapi tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Dia mulai berlatih ilmu pedang, dia ingin memasukkan pedang ilahi kunang-kunang ke dalam gulungan suci dan mempraktikkannya hingga tingkat pendewaan. Ini adalah ranah di atas ranah transformasi. Bukan air yang mengalir yang bersaing memperebutkan juara pertama, melainkan aliran yang terus-menerus. Ini adalah rahasia Kaisar Pedang Yu Qingfeng, bagaimanapun juga, ini bukan rahasianya, dia masih harus mengubahnya untuk digunakan sendiri dan mencapai kesempurnaan sejati. Waktu berlalu tanpa disadari. Pada hari ini, Xiao Bingfeng kembali, dia sangat menarik perhatian, dengan sepasang mata indah yang dalam dan cerah. Bagaimana? Apakah kamu bermalas-malasan pada hari-hari ketika Kaisar ini pergi? Kata Xiao Bingfeng. Lin Yundao, tidak buruk. Gulungan suci akan segera selesai. Master Pedang Tian Xuan membantuku mendapatkan hadiah kejuaraan. Sage Agung Jingchen memberiku set lengkap tinju naga tertinggi. Kakak senior kedua juga memberiku api darah benar pil naga. Xiao Bingfeng tercengang setelah mendengar ini. Masing-masing lebih agresif dari yang lain. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan berkata dengan agak masam, istri senior dan kakak perempuanmu benar-benar lebih murah hati dari yang lain, jadi aku tidak akan punya apapun untuk diberikan kepadamu. Saat ini, malam tiba dan langit menjadi gelap. Ada guntur teredam yang tersembunyi di awan, dan sepertinya hujan lebat akan turun kapan saja. Lin Yun tersenyum dan berkata, saya ingin Anda mengawasi Wang Muyan untuk melihat apakah ada gerakan. Xiao Bingfeng berbaring di kursi empuk dan berkata dengan malas, penyihir ini sangat normal, tidak abnormal sama sekali. Dia hampir tinggal di istana Tianyin. Bukankah dikatakan dia punya banyak pria? Kenapa aku belum melihat satupun dari mereka? Apakah dia benar-benar jatuh cinta pada bajingan sepertimu? Xiao Bingfeng segera berkata, tapi dia meninggalkan istana Tianyin hari ini. Sepertinya dia ada urusan, jadi aku kembali dulu. Keberangkatan. Mata Lin Yun berubah dan dia berkata, itu normal baginya untuk meninggalkan klan, tapi sangat umum untuk masuk dan keluar sekte, tetapi untuk beberapa alasan, Lin Yun selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tidak dapat menjelaskan detailnya. Hei, aku tahu kamu punya ide. Aku sudah hafal aromanya dan bisa melacaknya kapan saja. Xiao Bingfeng berkata dengan mata panas, penyihir ini pasti tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia akan keluar mencari manusia liar. Ayo kita tangkap dia. Lin Yun terdiam, ini semua tidak masuk akal. Tepat ketika dia hendak melepaskan masalah itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan pupil matanya menyusut tajam, tidak, ayo pergi, ayo kita kejar dia secepatnya. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar pintu, Xiao Bingfeng berkata dengan nada menghina dari belakang, aku tahu kamu bajingan dan bukan orang yang serius. Bab 2083 Belati. Setelah Wang Muyan meninggalkan gerbang gunung sekte Tiandao, tubuh anggunnya berubah menjadi berlumuran darah dan menghilang di malam hari. Ledakan. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh guntur, lalu kilat menyambar langit. Cuaca malam ini sangat menakutkan, saya khawatir akan turun hujan lebat sewaktu-waktu. Ada segunung monster di belakang sekte Tiandao, Lin Yun pernah berlatih di sini dan bertarung melawan monster tingkat semi-suci. Di pegunungan monster, para master yang menjulang tinggi tegak seperti pedang, berdiri di bumi dengan momentum yang agung. Petir menembus langit dari waktu ke waktu, dan di bawah cahaya petir, puncak gunung tampak mengerikan dan menakutkan, seperti cakar monster. Di puncak salah satu puncak terdapat sebuah candi yang sudah bobrok, di depan candi tersebut berdiri seorang pria dan seorang wanita yang saling berdampingan. Laki-laki memakai baju kuning dan ada tanda emas di antara kedua alisnya, sedangkan perempuan memakai baju merah dan ada bekas darah di antara kedua alisnya. Pakaian di tubuh mereka semuanya memiliki garis-garis khusus, yang mengandung suasana kuno dan terlihat sangat aneh. Tiba-tiba, mata mereka bersinar terang, dan bulan darah muncul di kedalaman mata mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke depan. Cahaya berdarah bermekaran, dan aroma menawan datang. Cahaya itu memadat menjadi seorang wanita cantik yang memukau,
mengenakan kain kasa tipis, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju, yang sangat menarik. Salam untuk Yang Mulia Dewi. Keduanya memberi hormat pada Wang Muyan pada saat yang sama, tampak penuh hormat. Berderak. Pintu istana yang bobrok dibuka, dan seorang pemuda yang sangat tampan berjalan keluar dalam kegelapan. Dia memiliki mata yang cerah dan fitur yang halus, dan dia mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Wang Muyan. Aku sudah lama menunggumu. Pemuda itu tersenyum, dan saat kilatan petir menyambar, kegelapan pun sirna. Di bawah cahaya petir, fitur wajah pemuda itu sekuat dan lurus seperti patung. Kalian berdua tetap di sini, ada yang ingin kubicarakan dengan Dewi. Janji. Pemuda itu dan Wang Muyan berjalan menuju istana bobrok dan sampai di suatu tempat yang hampir tidak memiliki kubah, ada lukisan lusuh di keempat dindingnya. Adegan yang terukir di atasnya tampak seperti sekelompok orang beriman yang sedang melakukan semacam upacara, namun banyak adegan yang hilang. Hanya bulan darah yang terlihat sangat mencolok, seolah-olah seseorang sengaja menghapusnya. Wang Muyan menatap bulan darah, matanya kesurupan, dan ada jejak cahaya ilahi yang memancar darinya, yang sangat berbeda dari tampilan biasanya yang mempesona dan menawan. Siapa sangka di pegunungan dekat Sekte Tiandao, sebenarnya ada kursi dari Sekte Bulan Darah, yang baru saja saya bersihkan. Suara pemuda itu lembut, tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa, mengungkapkan pesona maskulin yang kuat yang sulit ditolak oleh wanita biasa. Wang Muyan terlihat dingin dan tidak berniat menjawab, dia hanya menatap mural itu. Pemuda itu tersenyum dan tidak peduli. Dia berjalan ke samping dan mengeluarkan teko, kompor teh, dan berbagai perangkat teh yang indah. Keahlian pemuda dalam membuat teh itu ibarat lukisan yang indah, dan setiap gerakannya penuh pesona. Sesaat kemudian, aroma segar teh memenuhi udara, seolah istana bobrok itu diberi kehidupan baru. Muyan, datang dan minum teh. Aku khusus menyiapkan teh bulan kabur untukmu. Pria muda itu tersenyum lembut. Wang Muyan datang, mengambil teh dengan wajah tanpa ekspresi, menyesap sedikit, lalu menyesap beberapa kali lagi. Gerakan halus seperti itu ditangkap oleh pemuda itu, dan senyuman di wajahnya pun mengembang. Tetapi setelah Wang Muyan meletakkan cangkir tehnya, ekspresinya tidak melembut dan dia berkata, orang itu sudah kembali. Kamu King Tian. Pemuda itu berkata, saya kenal dia. Wang Muyan mengangguk, dia sangat sulit untuk dihadapi. Tidak hanya Tianzong Jueluan, tetapi ada 3 orang bijak di Sekte Tiandao yang lebih baik darinya. Dia telah mencurigai saya sejak lama. Pemuda itu tersenyum tipis, jadi kenapa? Tanpa bukti, tidak ada yang berani menyentuh orang suci Tianyin. Adapun dia hanyalah Nirwana 9 Yuan. Bahkan jika dia bisa menjadi orang suci dalam waktu setengah tahun, itu tidak akan terjadi. Berdampak pada rencana kami. Jangan takut pada 10.000, takutlah pada apa yang terjadi. Kata Wang Muyan. Pemuda itu sedikit mengernyit dan berkata sambil berpikir, apakah kamu begitu mengkhawatirkannya? Saya ingat dia gagal mencapai Nirwana 10 Yuan setelah turnamen pedang terkenal. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, budidayanya akan sangat terhambat. Tidak ada kegagalan. Dia seharusnya menyerah atas inisiatifnya sendiri. Saya mengamatinya sebelumnya dan tidak terlihat seperti apa dia setelah kegagalan, kata Wang Muyan tegas. Jangan khawatir. Menyerah secara sukarela adalah karena kamu takut. Begitu kamu takut, rintangan iblis akan muncul. Apakah dia dipromosikan menjadi semi-suci atau terus menembus Nirwana 10 Yuan, itu akan sulit bagimu. Dia untuk mengatasi rintangan ini. Pemuda itu berkata. Wang Muyan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan meremehkan dia sangat luar biasa. Jika dia memiliki cara lain, pengaturan Sekte Dewa selama bertahun-tahun mungkin akan gagal. Mata pemuda itu berubah, dia sangat tegas dan berkata dengan dalam, kalau begitu jangan berkonflik dengannya, selama itu tidak mempengaruhi rencana kita. Saya pikir ini sulit, Wang Muyan tidak punya harapan. Apakah dia punya identitas lain? Kata pemuda itu. Wang Muyan ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya tidak mengungkapkan pikirannya. Pemuda itu melihatnya sambil berpikir mungkin ada rahasia tersembunyi yang tidak dia ketahui. Tiba-tiba, pemuda itu mengangkat alisnya dengan ringan, dan aura pembunuh yang dingin muncul dari sela-sela alisnya, lalu dia dengan tajam mengarahkan jarinya. Ledakan. Dinding penuh mural di depannya tiba-tiba runtuh, dan di tengah debu yang mengepul, sesosok bermandikan energi suci ungu muncul di depan kedua orang itu. Itu penjaga Jinwu dari Sekte Tiandao, Bai Xiao. Bai Xiao diperintahkan untuk mengawasi Wang Muyan, tapi dia tidak pernah menemukan petunjuk yang berguna. Hari ini dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Setelah mendengar percakapan keduanya,
Bai Xiao sangat terkejut. Wang Muyan ternyata adalah dewi dari Sekte Bulan Darah. Lin Yun sebelumnya berspekulasi bahwa Wang Muyan mungkin adalah orang suci dari Sekte Iblis, tetapi sekarang tampaknya status Wang Muyan jelas lebih tinggi daripada orang suci tersebut. Yang lebih mengejutkan Bai Xiao adalah mereka telah merencanakan rencana tertentu selama beberapa dekade, yang sangat buruk. Orang ini sangat kuat. Bai Xiao menatap pemuda itu dengan ketakutan di matanya. Di mata pihak lain yang dalam, cahaya ungu berkedip dari waktu ke waktu, mekar seperti guntur, yang terlihat sangat aneh. Anda harus tahu bahwa dia sudah menjadi semi-saint di alam Yuan Ungu. Setelah teknik rahasia yang dia kuasai disembunyikan, akan sulit bahkan bagi alam suci yang kuat untuk mendeteksinya. Pemuda itu jelas bukan orang suci. Dia masih sangat muda. Bai Xiao menduga dia mungkin telah bertemu dengan putra Dewa Bulan Darah. Memikirkan hal ini, Bai Xiao tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Terlalu menakutkan. Wang Muyan adalah Dewi Bulan Darah. Jadi apa hubungan antara keluarga Wang dan Sekte Dewa Bulan Darah? Putra Dewa Bulan Darah juga terlibat dalam masalah ini. Ayo kembali dulu. Bai Xiao memegang manik roh emas di tangannya, yang merekam semua adegan dan suara percakapan antara dua orang tadi. Bukti sudah didapat, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Bai Xiao menggunakan keterampilan tubuhnya untuk berubah menjadi aliran cahaya, dan berlari keluar seperti kilat di malam hari. Seorang pria dan wanita yang menjaga di luar istana naik ke langit pada saat bersamaan dan mengejar Bai Xiao. Sosok pria berbaju kuning langsung menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia muncul dengan aneh di depan Bai Xiao. Ledakan. Mereka berdua masing-masing menggunakan energi sucinya untuk bertukar telapak tangan di udara. Cahaya suci menstimulasi di malam hari, dan mereka masing-masing mundur beberapa langkah. Sangat kuat. Tuan berbaju kuning. Bai Xiao sedikit mengernyit dan mengenali orang ini. Orang ini seharusnya adalah Yang Mulia berpakaian kuning di antara Yang Mulia 7 warna dari Sekte Dewa Berjubah Darah. Tak perlu dikatakan lagi, orang lain pasti adalah Yang Mulia yang berlumuran darah di antara Yang Mulia 7 warna. Wanita berbaju darah mengulurkan tangannya dan meraihnya dengan kuat. Bola api bermekaran di udara, lalu api itu berputar dan membungkus tubuh Bai Xiao di dalamnya. Bai Xiao terkejut, dan saat berikutnya, tubuhnya terguling dan mendarat di pelipis lagi. Bisakah kamu pergi? Yang Mulia berpakaian darah tertawa, dan bersama dengan Yang Mulia berpakaian kuning yang bergegas kembali, mereka bergegas menuju Bai Xiao. Dentang, dentang, dentang. Mereka bertiga bertukar lusinan gerakan, dan Bai Xiao mengayunkan pedangnya, angin kencang tiba-tiba naik, anggrek bermekaran, memaksa mereka berdua mundur. Dengan kekuatan Bai Xiao, dia bisa dikatakan sebagai yang terkuat di antara para pengawal Jinwu, kecuali para setengah biksu di alam Tianyuan. Terlebih lagi, dia baru saja menginjak usia 100 tahun dan kemungkinan besar akan mencapai alam suci di masa depan. Setelah memaksa kedua pria itu mundur, Bai Xiao tidak berhenti dan berbalik untuk melarikan diri lagi. Kesini. Pemuda itu mendengus dingin, dan lampu listrik ungu yang menakutkan menyala di matanya. Ledakan. Guntur mengamuk di langit, dan tiba-tiba hujan mulai turun dengan deras. Saat cahaya ungu di matanya bersinar, telapak tangan yang dipadatkan dengan cahaya listrik muncul di awan seperti tirai. Fiuh. Telapak tangan Thunder menembus dadanya, lalu menggenggam jantung Bai Xiao, dan meremasnya dengan kuat, menyebabkan jantungnya hancur berkeping-keping. Mata Dewa Petir Ungu. Kamu memang putra dewa berbalut darah. Setelah Bai Xiao mendarat di tanah, vitalitasnya dengan cepat menghilang, dan matanya penuh keengganan. Pemuda itu mengulurkan tangannya dan meraih manik roh emas, lalu menghancurkannya menjadi bubuk. Muyan, silakan kembali dulu. Pemuda itu tersenyum lembut dan berkata, saya tahu tentang Ye Qingtian. Saya akan menemukan cara untuk menghadapi orang ini. Anda tidak perlu khawatir tentang pola dewa matahari dan bulan. Wang Muyan melirik Bai Xiao, ekspresinya tenang, lalu berubah menjadi bercak darah dan menghilang di malam hari. Lin Yun dan Xiao Bingfeng berdiri berdampingan dan terus berjalan melewati pegunungan monster. Guntur ini sangat keras, kedengarannya menakutkan. Xiao Bingfeng memandangi guntur dan kilat di atas kepalanya dan mengeluh dengan suara rendah. Keduanya mengikuti aura Wang Muyan sampai ke sini, tetapi tersesat di pegunungan monster dan tidak dapat menentukan lokasi spesifik Wang Muyan. Sudah lama sekali. Itu adalah. Pada saat ini, kilat yang mengerikan melintas di puncak gunung yang menjulang tinggi. Ledakan. Lampu listrik bersinar, memperlihatkan sosok pucat. Lalu ada kilatan cahaya, dan langit kembali gelap, seolah apa yang baru saja dilihatnya hanyalah hantu. Dia dari Sekte Tiandao.
Berikan aku topengnya. Lin Yun tidak melihat penampilan pria itu dengan jelas, tetapi pakaian yang dikenakannya seharusnya milik Sekte Tiandao. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengambil topeng bulan perak dari Bing Feng kecil, lalu menggunakan teknik mengejar matahari, dan terbang menuju puncak gunung seperti kilat. Segera, Lin Yun mendekati puncak gunung. Disinilah dia merasakan sisa energi suci. Seharusnya ada biksu tingkat semi-suci yang bertarung di sini sekarang. Di saat yang sama, tercium bau samar darah dari puncak gunung. Suara mendesing. Lin Yun bangkit dan jatuh beberapa kali, dan segera dia mendarat di depan istana bobrok di puncak gunung. Begitu dia menoleh, dia melihat Bai Xiao terbaring di tanah, ekspresinya tiba-tiba terkejut. Hati Bai Xiao tertusuk, dan darah terus mengalir. Lin Yun menarik napas, Bai Xiao terluka parah. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Situasi Bai Xiao terlalu berbahaya, jadi dia mencondongkan tubuh ke arahnya seperti kilat. Lin Yun memegang tangan orang lain dan menghela nafas lega. Cederanya serius, tapi masih ada harapan. Dia menuangkan energi ilahi King Long ke dalam tubuh Bai Xiao terus-menerus, dan wajah pucat Bai Xiao berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan. Tapi dia terlihat cemas, dia ingin mengangkat tangannya beberapa kali, tapi Lin Yun menghentikannya. Situasi Bai Xiao sangat berbahaya, dan tidak mudah untuk bergerak saat ini. Ada seseorang di belakangmu. Bai Xiao membuka mulutnya dan berkata sesekali. Rambut Lin Yun tiba-tiba berdiri tegak, seperti kilau di punggungnya, dan dia merasakan tatapan seperti ular beludak dari belakang. Ups. Saat berikutnya, terdengar suara menerobos udara, dan belati yang terbakar darah terbang ke arahnya. Bab 2084 Pertarungan. Belati itu muncul terlalu tiba-tiba, dengan aturan jalan suci yang masih melekat di sana, diberkati oleh Ki Suci, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan Lin Yun tidak berani membawanya dengan santai sekarang. Kemampuannya untuk mengalahkan Semi Sein tidak bergantung pada kultivasi dan tubuh fisiknya, tetapi pada keterampilannya dalam ilmu pedang. Jika dia dibiarkan menahan serangan dari seorang setengah biksu, terutama serangan dari seorang setengah biksu di alam Yuan Ungu, maka dia pasti akan menderita kerugian besar. Lin Yun tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia hanya bisa berhenti merawat Bai Xiao untuk sementara, dan mengambil satu langkah untuk menghindari belati. Tetapi beberapa orang sudah menduga langkah ini, dan saat Lin Yun berbalik, dia dipukul dengan telapak tangan di dada. Ledakan. Lin Yun mengerang dan menabrak tembok istana, yang meledak menjadi bubuk. Lin Yun melambaikan tangannya untuk menghilangkan debu, dan seorang pemuda berbaju kuning mengambil tindakan. Belati tadi datang dari seorang wanita berpakaian berlumuran darah tidak jauh dari situ, dan ada seorang pria muda di kejauhan yang menatapnya sambil tersenyum. 9 Yuan Nirwana, kau berhasil menerima serangan dari seorang setengah biksu di alam Yuan Ungu tanpa terbunuh atau terluka parah. Ilmu pedangmu agak menakutkan. Jika ini adalah hari biasa, aku akan sangat enggan untuk membunuh seorang jenius sepertimu. Pemuda itu berkata lembut dengan senyum di wajahnya. Pria terhormat berbaju kuning berkata sambil tersenyum galak, dia sangat kuat. Dia hanya melindungi tubuhnya dengan pedangnya dan memblokir 50% kekuatan serangan ini. Ada juga teknik tertentu yang merusak 30% energi suci. Dan tubuhnya hanya menahan 20% serangan itu. Meski begitu, setidaknya dia adalah tubuh suci bawaan, dia pasti monster emas dari tanah suci dan keluarga bangsawan tertentu. Wanita berlumuran darah itu sangat menggairahkan, dia menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, penjahat emas, sayang sekali. Zaman makmur akan segera tiba, dan dia akan mati seperti ini. Mereka kuat dan memiliki visi yang luar biasa. Hampir dalam sekejap, Lin Yundi diteliti, yang menunjukkan bahwa orang-orang ini memiliki pengalaman praktis yang sangat kaya. Matanya kejam dan mematikan. Kultivasi yang mulia berbaju darah telah mencapai Semi Sein alam Yuan Ungu. Hal yang paling menakutkan adalah dia memiliki garis keturunan khusus dan secara alami dapat memobilisasi kekuatan api, yaitu api darah misterius. Selain itu, ada kecepatan kilat. Sosok yang mulia berpakaian darah melintas dan berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan, datang di belakang Lin Yun. Tapi Lin Yun mempraktikkan teknik ilahi mengejar matahari, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan oleh yang mulia berbaju darah. Beberapa riak muncul di angkasa, Lin Yun sedikit bergoyang, menghindari yang mulia yang berpakaian darah, lalu berbalik dan datang ke sisinya. Dibandingkan dengan kecepatanku, kamu masih tertinggal jauh. Di bawah topeng, Lin Yun tampak kedinginan dan meraih kepala lawan dengan satu tangan.
Wajah Yang Mulia berlumuran darah berubah drastis, dan dia tidak menyangka bahwa lawan yang hanya berada di 9 Yuan Nirvana bisa lebih cepat darinya. Di tengah petir dan batu api, dia menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel, dan sekuntum bunga api yang menempel di sekitar aturan jalan suci muncul di atas kepalanya. Ledakan. Telapak tangan Lin Yun memukulnya, tetapi gagal mengguncang bunga aneh itu, hanya menimbulkan beberapa riak. Pesona api darah. Ekspresi terkejut melintas di mata Lin Yun. Dia tidak bisa mengenali bunga aneh ini. Dia dengan cepat mengubah strateginya. Kekuatan kedua naga diaktifkan pada saat yang sama, dan 200.000 pola naga dituangkan ke telapak tangannya. Tangan. Tanpa menunggu Yang Mulia berpakaian darah menjadi bangga, telapak tangan lainnya jatuh, menjatuhkan seluruh tubuh Yang Mulia berpakaian darah langsung ke tanah. Tubuh suci naga. Di kejauhan, pemuda itu tampak terkejut dan akhirnya menjadi serius. Semburan kekuatan naga yang tiba-tiba ini membuatnya lebih memperhatikan identitas pengunjungnya. Ledakan. Tanah meledak, dan Yang Mulia yang berlumuran darah terbang keluar lagi. Darah tumpah dari sudut mulutnya, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyuman, tubuh sucimu benar-benar membuat iri. Sebelum tanah meledak, Lin Yun menahan Bai Xiao dan mundur, sekarang dia berada dalam situasi yang sangat buruk. Tubuh fisik wanita ini juga sangat aneh, pukulan tadi hanya menimbulkan luka ringan. Ada juga pemuda berbaju kuning yang sedang mengincarnya, dan pemuda yang belum bergerak. Siapa lelaki ini? Laki-laki dan perempuan jelas merupakan bawahannya, dan dialah yang paling ditakuti. Ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di dunia Kunlun, dan Lin Yun belum begitu sombong sehingga dia bisa menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekannya hanya dengan mengolah 9 Yuan Nirwana. Anda masih harus pergi. Pikiran Lin Yun berubah, dan dia dengan cepat mendapat ide di benaknya. Dia mendorong seni ilahi mengejar matahari hingga batasnya, dan energi nirwana memenuhi tubuhnya dan terbang seperti kilat. Hehe. Yang Mulia berpakaian darah tersenyum manis dan mengulangi trik lamanya. 9 bola api berwarna darah muncul di antara langit dan bumi, mengelilingi Lin Yun dari arah yang berbeda, dan kemudian terus menyusut sedikit demi sedikit. Ledakan. Segera, tornado api terbentuk dan menyapu Lin Yun ke dalam. Bai Xiao telah terkena gerakan ini sebelumnya. Lin Yun punya rencananya sendiri untuk menghadapi ini, dia berdiri di kehampaan dan mengeluarkan pedang pemakaman bunga, dan 13 bayangan muncul dari tubuhnya. 10.000 pedang bersatu. Dengan niat pedang galaksi dan peningkatan pedang pemakaman bunga, kekuatan gerakan Lin Yun sudah tak tertandingi. Dari kejauhan tampak seperti dua lingkaran yang saling bersaing, lingkaran luar mengecil dan lingkaran dalam mengembang. Ketika mereka saling bersentuhan, energi mengerikan segera meletus. Ledakan. Cahaya pedang dan nyala api menyala dan jatuh ke tanah seperti pecahan, meledak menjadi kawah besar satu demi satu. Yang Mulia berlumuran darah mundur beberapa langkah sebelum akhirnya bisa berdiri kembali. Matanya bersinar dan dia berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar penjahat emas. Huang Tua, tolong jangan mengambil tindakan. Dia sangat bersemangat dan berencana menangkap Lin Yun sendirian. Yang Mulia berbaju kuning tersenyum dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sangat yakin dengan kekuatan Yang Mulia berbaju darah, tapi diam-diam dia terus menatap Lin Yun. Bagaimanapun, orang ini benar-benar sedikit menakutkan. Meskipun dia hanya berada di 9 Yuan Nirvana, niat pedangnya sudah dapat mengancam setengah orang suci dari alam Yuan ungu. Lawan seperti ini sangat jarang terjadi. Pantas saja Yang Mulia berlumuran darah heboh saat bertemu dengannya. Ia juga sangat heboh. Ledakan. Energi suci ungu melonjak keluar dari tubuh Yang Mulia yang berlumuran darah, berubah menjadi api ungu, dan mengalir langsung ke lautan awan. Ledakan. Segera, api berwarna merah darah menyala di awan, dan segera menyebar hingga puluhan mil, tekanan menyelimuti mereka dan mengunci Lin Yun. Lin Yunren melihat ke atas ke udara, matanya melewati lautan awan, dan bergumam, wanita ini tidak bisa menjadi kultivator penyihir api darah. Dia melihat gadis iblis api darah yang aneh di lautan awan, dan dia meragukan apakah pihak lain adalah setengah suci yang dilatih oleh gadis iblis api darah. Monster bisa dibudidayakan menjadi semi-suci, begitu juga tanaman, belum lagi bunga aneh seperti Blood Flame Enchantress. Ledakan. Yang Mulia berpakaian darah mengangkat tangannya ke langit, dan pada saat berikutnya, api dan energi suci yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan berubah menjadi tornado api yang dahsyat. Lin Yun tidak berani meremehkannya, dia mengaktifkan kedua sinar pedang pemakaman bunga secara bersamaan dan mengayunkan cahaya pedang yang panjangnya ratusan kaki. Cahaya pedang itu meraung, memotong tornado api yang dahsyat itu menjadi dua. Saat ini, sebuah tangan terulur dari lautan awan.
Ada banyak tanaman merambat yang melingkari lengan, dan benang sari bermekaran di telapak tangan, terbakar dengan api darah panas. Di bawah cahaya api, topeng perak Yue Lin Yun berlumuran darah. Ledakan. Pedang pemakaman bunga bertabrakan dengan tentakel tanaman merambat, dan kekuatan agung langsung mengguncangnya, membuat lengan Lin Yun mati rasa. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Sebuah pukulan dahsyat menjatuhkan Lin Yun dan menghantam tanah dengan keras. Yang mulia berpakaian darah kembali ke bentuk manusianya dan terbang keluar dari lautan awan, dia merasa lawannya telah terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak ada gerakan. Tuan berpakaian darah itu menunduk dan melihat bahwa tidak ada suara di dalam lubang, dia sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedikit penyesalan, mati saja seperti ini. Aku belum melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa. Tapi kamu belum benar-benar menghunus pedang. Mendengus dingin terdengar di belakangnya. Wajah yang mulia berlumuran darah berubah drastis, dan pupil matanya menyusut tajam. Dia tidak menoleh ke belakang, tapi dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari belakang, yang hampir membuat jantungnya berhenti berdetak. Tanpa berpikir panjang, yang mulia yang berlumuran darah itu merentangkan tangannya dan terbang ke depan. Semi Sein yang kuat ini memiliki naluri untuk memprediksi bahaya, dan dia melarikan diri dengan sangat cepat tanpa ragu-ragu. Tapi pedang Lin Yun lebih cepat. Dengan kilatan cermin, riak muncul di angkasa, ratusan awan hutan tumpang tindih, dan cahaya pedang memancar. Darah berceceran, Zanhua menebas langsung ke lengan lawan. Ki suci dari Yang Mulia berselubung darah sangat kuat, tapi tidak peduli seberapa kuatnya, bagaimana ia bisa memblokir serangan pedang suci Yao Ganda yang diberkati oleh niat pedang galaksi. Akhirnya, seluruh lengannya dipotong. Lin Yun segera menyusul dan berkata dengan dingin, apa hubunganmu dengan Wang Muyan? Pedangnya mengikutinya seperti bayangan, dan selama Yang Mulia berpakaian darah itu sedikit lebih lambat, pedang itu akan menembus jantungnya dari belakang. Yang Mulia berlumuran darah tidak berani menjawab sama sekali, dia merasa bahwa dia akan mati jika perhatiannya sedikit teralihkan. Berhenti. Pria terhormat berbaju kuning mengambil tindakan, dia terus menatap Lin Yun, berdiri tepat di depan Lin Yun, lalu memblokir pedang dengan tangan darah dan dagingnya. Tiba-tiba percikan api beterbangan kemana-mana, dan suara benturan emas dan batu terdengar. Telapak tangannya seperti logam, lebih keras dan lebih tajam dari prajurit suci, dan dia terus menyerang ke arah Lin Yun dengan kedua tangannya. Bang bang bang. Ada bayangan yang mekar di belakangnya, seperti Avalokitesvara berlengan seribu, dengan lengan yang muncul dalam berbagai bentuk, baik kepalan tangan, cakar, atau tusukan, atau bayangan mempesona yang tertiup angin. Lin Yun tiba-tiba merasa seolah-olah telah bertemu ratusan lawan, yang masing-masing memiliki tingkat kultivasi suci, dia merasa sangat berat dalam sekejap dan hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Tapi dia tidak panik, dan terus melepaskan energinya saat dia mundur, mencegah serangan lawan menumpuk. Kamu sedikit mampu, dan kamu benar-benar dapat memblokir teknik seribu tanganku. Kamu bukan hanya monster emas, tapi kamu mungkin juga terkenal di seluruh hutan belantara timur. Kamu jelas bukan orang biasa. Yang Mulia berbaju kuning memiliki tatapan berbisa di matanya dan tersenyum dingin. Lin Yun melangkah mundur dan berkata, saya mendengar bahwa Sekte Iblis Bulan Darah memiliki 7 Yang Mulia berwarna, semuanya adalah orang suci yang gagal bersaing untuk mendapatkan putra dewa. Di antara mereka, Yang Mulia berkulit putih adalah yang terkuat dan memiliki garis keturunan dari ular Tianshui, diikuti oleh Yang Mulia berbaju merah dan oranye. Yang Mulia berjubah kuning, dan kemudian Yang Mulia berjubah kuning dan Yang Mulia berjubah darah. Pria terhormat berbaju kuning berkata sambil tersenyum, menarik sekali, Anda benar-benar tahu tentang agama ketuhanan saya. Sepertinya saya tidak bisa mempertahankan Anda hari ini. Berdasarkan kamu, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Lin Yun menyentakkan pergelangan tangannya, dan ilmu pedangnya tiba-tiba berubah drastis, lautan api meledak, dan beberapa sinar cahaya keemasan keluar dari tubuhnya seperti daun teratai menyebar. Kemudian, kekuatan pedang yang sangat besar meluncur langsung ke lautan awan, menerangi malam. Itu adalah pedang ilahi kunang-kunang yang memasuki gulungan suci, salah satu dari 3 jurus pembunuhan utama, teratai emas di lautan api. Klik, klik, klik. Perubahan ketajaman pedang yang tiba-tiba membuat Yang Mulia berpakaian kuning tidak mampu membela diri, dan lengannya yang seperti laba-laba terpotong seluruhnya. Apa yang disebut metode 1000 tangan segera dipotong-potong. Kemudian ujung pedangnya menusuk jantungnya, namun ketika menemui rintangan, pedang itu langsung membungkuk. Bab 2085 Zhao Tianyu.
Lin Yun tidak terkejut dan terus mengerahkan kekuatan. Fiuh. Pria terhormat berbaju kuning itu langsung terlontar, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia terlihat sangat terkejut, bagaimana ini mungkin? Sebuah serangan pedang terbang ke arah lawan. Lin Yun tidak ingin bertarung, menyarungkan pedangnya dan berbalik untuk pergi. Lenganku patah dan kamu masih ingin pergi. Terdengar teriakan marah, dan Lin Yun baru saja berlari sejauh puluhan mil ketika dia dikejar oleh Yang Mulia yang berlumuran darah. Mendesis. Tubuhnya mengeluarkan banyak serbuk sari berdarah, sekilas serbuk sari itu sangat beracun, dan tumbuh-tumbuhan di tanah runtuh pada sentuhan pertama. Pada saat yang sama, pria terhormat berbaju kuning juga mengejarnya dengan wajah dingin. Tidak ada akhir. Mata Lin Yun dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berbalik dan mengayunkan pedangnya, menebas Yang Mulia yang berlumuran darah. Waktu berlalu cepat. Dengan keras, cahaya pedang langsung meletus, seperti air terjun yang jatuh dari langit. Yang Mulia berpakaian darah terkejut dan dengan cepat bertahan dengan seluruh kekuatannya, dan aturan jalan suci berkembang. Tapi ini adalah pedang ke-12 dari pedang ilahi kunang-kunang yang memasuki gulungan suci, dan diberkati oleh pemakaman bunga. Bagaimana bisa dilawan dengan aturan biasa jalan suci? Ledakan. Cahaya pedang menghancurkan segalanya, memotong aturan jalan suci yang berdarah, dan mengirim Yang Mulia yang berpakaian darah terbang secara langsung. Yang Mulia berlumuran darah terbang menjauh dan menjerit nyaring saat dia mendarat di tanah. Dia menderita luka berat. Dia sebenarnya adalah seorang pendekar pedang yang ajaib. Ketika dewa berjubah darah di puncak gunung melihat pemandangan ini, matanya berkedip dan dia berpikir sedikit. Jika itu bisa aku gunakan, itu mungkin menjadi pion melawan Ye Qingtian. Dia tidak tahu banyak tentang Lin Yun, dan dia tidak mengasosiasikan orang di depannya dengan Ye Qingtian untuk saat ini. Aku hanya merasa orang ini pasti monster emas, dengan garis keturunan naga, dan penyihir pendekar pedang yang langka. Coba Jin Liang dulu. Anak dewa yang berlumuran darah membubung ke langit, terbang ribuan meter jauhnya, tergantung di awan, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atasnya. Matanya terus bersinar dengan cahaya ungu, dan saat berikutnya, guntur antara langit dan bumi sepertinya dimobilisasi olehnya. Tekanan yang mencekik menimpa Lin Yun. Kekuatan jalannya. Lin Yun terkejut, tekanan dari aturan jalan suci jelas berbeda dari dua Yang Mulia tadi. Orang itu mengambil tindakan. Lin Yun mendongak dan melihat jari yang terbuat dari guntur jatuh. Ledakan. Terlalu cepat. Jari kuno yang tersusun dari guntur ini seperti pilar batu atau pedang tajam, memantulkan langit dengan cara yang mempesona. Mungkinkah orang ini adalah putra Dewa Bulan Darah? Ekspresi Lin Yun serius, kecuali dia menggunakan payung matahari dan bulan atau bintang pedang ganda, akan sulit untuk memblokir pukulan yang diberkati oleh jalan besar. Itu belum bisa diekspos, masih ada satu pedang terakhir. Lin Yun mengertakkan gigi, pikirannya berputar seperti kilat, dan catatan Kaisar Pedang Yu Qingfeng terus berputar di benaknya. Air yang mengalir tidak bersaing untuk posisi pertama, tetapi aliran yang terus-menerus, saya masih memiliki pedang terakhir, dan kekuatan pedang yang kuat meledak lagi. Panasnya masih sedikit. Dalam kehampaan, wajah Dewa Bulan Darah menunjukkan ekspresi kasihan, seolah dia meremehkannya. Setelah sekilas, dia yakin Lin Yun tidak bisa memblokir pedang ini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan besar dari niat pedang galaksi, dia hampir tidak bisa bertahan. Melihatnya sekarang, sepertinya dia tidak memiliki daceng niat pedang galaksi. Jika dia memilikinya, dia seharusnya sudah melepaskannya sejak lama. Tapi ketika Lin Yun hendak ditusuk berkeping-keping oleh jari ini, pedang di tangannya tiba-tiba ditusukkan ke langit, dan dengan suara keras, ujung pedang menyentuh jari guntur kuno. Ledakan. Tumbuhan yang terkorosi di segala arah menjadi hidup, dan vitalitas yang tak ada habisnya melonjak menuju Lin Yun. Segala sesuatu di dunia telah berubah menjadi kekuatan pedang yang sangat besar, seperti sungai dan danau yang mengalir ke laut kering. Saat ini, laut tidak terbatas dan tumbuh-tumbuhan penuh dengan tentara. Kekuatan pedang agung melonjak, dan dengan satu serangan, garis-garis di permukaan jari Thunder langsung hancur. Mendengus. Putra Bulan Darah terpancing, dia melambaikan tangannya dengan keras ke udara, dan kekuatan jalan turun lagi. Ledakan. Tanah tempat Lin Yun berdiri langsung meledak, dan kawah yang sangat besar muncul, dengan debu yang mengepul membubung dengan ganas dari kawah. Ups. Anak wali Bulan Darah menghindar di udara dan mendarat di tepi lubang raksasa, dan dua Yang Mulia yang terluka juga terjatuh. Yang Mulia yang berlumuran darah menjilat bibirnya dan berkata, sayang sekali monster seperti itu jatuh seperti ini sebelum dia bisa bangkit. Pria terhormat berbaju kuning berkata tanpa basa-basi, siapa yang menyuruhnya bertemu dengan putra dewa?
Semua kekuatan Dao Agung hanyalah semut. Lin Yun sekarang bersembunyi di balik debu lubang yang mengepul, dia menggunakan topeng bulan perak untuk menahan auranya, dan tak satu pun dari kedua yang mulia itu memperhatikannya. Dia benar-benar putra Dewa Bulan Darah. Jadi, apakah dia orang yang ditemui Wang Muyan malam ini? Kukira seperti itu. Dia mungkin sudah lama memperhatikan Bai Xiao yang menatapnya dan ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Lin Yun bergumam di dalam hatinya. Turun dan cari, kata anak wali bulan darah dengan tenang. Kedua yang mulia melompat ke dalam lubang besar dan mencari beberapa kali, tetapi tidak menemukan jejak Lin Yun. Topeng bulan perak menahan nafas, dan transformasi Dewa Penyu menyembunyikan darah Lin Yun sekarang tertutup debu, dan tampak seperti batu bagi orang luar. Mereka mencari dengan sangat hati-hati dan bahkan melewati Lin Yun beberapa kali, namun mereka tidak pernah menemukannya. Anak dewa, orang ini tidak akan larikan. Ada noda darah, tapi tidak ada mayat yang terlihat. Yang mulia yang berpakaian darah itu mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Saya pikir tubuhnya diguncang oleh kekuatan jalan itu. Keduanya melompat ke lubang raksasa itu lagi dan masing-masing berkata, kalian tidak bisa melihat orang hidup sebesar itu, apakah kalian berdua buta? Cara menyembunyikan aura ini cukup menarik, bisakah kalian mengajariku? Putra bulan darah tersenyum lembut ke arah lubang raksasa itu. Kedua yang mulia itu langsung terkejut. Seperti yang diharapkan dari putra Dewa Bulan Darah, dia sangat kuat. Lin Yun tampak sedikit malu, seperti telanjang dan berpikir orang lain tidak bisa melihatmu. Melihat Lin Yun muncul, kedua yang mulia itu sangat terkejut. Jika Lin Yun hanya ingin membunuh mereka, mereka pasti tidak siap sama sekali. Tanpa mata Dewa Petir Ungu, aku tidak akan bisa mendeteksimu. Kamu telah menyembunyikan hampir seluruh vitalitasmu. Kecuali kamu adalah orang yang kuat di alam suci, akan sulit untuk memperhatikanmu. Putra Dewa Bulan Darah berkata dengan tenang. Saya mengerti. Lin Yun Dao. Putra Ilahi Bulan Darah mengagumi kemurahan hati Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, Sekte Ilahi Bulan Darah akan menyapu Kunlun lagi. Anda sangat baik. Saya tidak tertarik datang ke sekte untuk menyembah api suci bersama. Putra ilahi ini sangat membutuhkan penyihir ilmu pedang sekarang. Selama kamu menganggukkan kepala, apapun yang kamu inginkan, aku, anak dewa, bisa mendapatkannya untukmu. Oh, dengan siapa kamu mencoba berurusan? Lin Yun sepertinya cukup tertarik. Malam pertama peringkat Naga Wastelen Timur sungguh luar biasa. Pernahkah kamu mendengar tentang bocah ini? Selama kamu mau bergabung denganku, kamu bisa merampas keberuntungannya. Segala sesuatu tentang dia adalah milikmu. Kamu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat dari dia. Potensi. Mata anak wali bulan darah berbinar-binar. Suaranya sangat magnetis dan menawan, membuat orang terhanyut meski tidak memperhatikannya. Temperamennya sangat mirip dengan Wang Muyan, dan Anda akan jatuh ke dalam perangkapnya jika tidak hati-hati. Lin Yun tidak menanggapi sama sekali, dan hatinya terkejut. Kamu King Tian. Aku melawan diriku sendiri. Teman baik, kamu layak menjadi putra Dewa Bulan Darah, aku benar-benar memilikimu. Melihat keheningan Lin Yun, putra Dewa Bulan Darah mengira dia sedang berpikir, jadi dia terus meningkatkan tekanan dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa ada orang lain di Wastelen Timur yang lebih kuat dari Ye King Tian. Jika saya ingat dengan benar, dia disebut bunga penguburan. Tuan muda. Selama Anda bersedia bergabung dengan saya, kedua orang ini akan menjadi sejarah, dan semua cahaya ilmu pedang di King Long Che akan mekar oleh Anda sendiri. Orang baik. Tetap aku. Lin Yun tersenyum dan berkata, kamu tidak ingin melihat siapa yang ada di balik topengku. Anak wali bulan darah tersenyum dan berkata, tidak perlu, saya tidak peduli siapa Anda, saya bahkan tidak perlu tahu siapa Anda, selama Anda bersedia bergabung dengan saya. Tingkat kultivasi Anda saat ini adalah masih sedikit tertinggal. Jika Anda ingin mengandalkan diri sendiri di King Long Che hampir tidak mungkin mendapat tempat di dunia. Dia sangat percaya diri, dan suaranya memesona, namun sangat tulus. Dia bahkan tidak mengatakan menyerah, dia bilang dia bergabung, yang membuat orang merasa nyaman. Jika itu orang lain, dia mungkin setuju. Atau beberapa orang pintar yang merasa benar sendiri berpikir mereka bisa memanfaatkan pihak lain. Tapi selama kamu setuju, kamu pasti akan semakin mendalaminya, dan akhirnya kamu akan menjadi pion orang tersebut. Sayang sekali Ye King Tian adalah Lin Yun, dan kecantikan yang terkubur tetaplah Lin Yun. Tidak peduli betapa menggodanya apa yang dia katakan, itu terdengar konyol bagi Lin Yun, kamu dan aku adalah musuh bebuyutan sekarang, dan sekarang kita harus segera bergabung. Tidakkah menurutmu itu konyol?
Putra Bulan Darah tersenyum acuh tak acuh dan berkata, apa yang konyol? Selama kita memiliki kepentingan yang sama, tidak ada musuh abadi. Bahkan jika kita benar-benar musuh di masa depan, selama kamu lebih kuat dariku, aku, anak dewa, akan menyerahkan diri kepadamu dengan penuh kesadaran. Apakah kamu menunggu kesempatan untuk membunuhnya? Lin Yun berkata sambil tersenyum main-main. Anak wali Bulan Darah tidak menganggapnya serius dan tersenyum lebih cerah, bukankah ini bagus? Hidup harus sedikit menyenangkan. Memelihara ular berbisa di sisimu lebih baik daripada memelihara anjing. Di balik topeng, Lin Yun membuka mulutnya, orang ini benar-benar orang yang kejam. Kamu hampir pulih dari luka-lukamu. Sudah waktunya untuk membuat keputusan. Mata anak wali Bulan Darah sedikit menyipit. Dia telah lama mengetahui bahwa Lin Yun menunda pemulihan dari luka-lukanya. Tapi dia tidak peduli, dia percaya diri. Saya tidak suka memelihara ular, saya hanya memelihara kucing, kata Lin Yundao. Anak wali Bulan Darah sedikit mengernyit. Dia memikirkan sesuatu dan melihat ke belakang dengan mata ungu kilat. Bai Xiao menghilang di puncak gunung. Cepat pergi. Jangan berpikir untuk membunuhku. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau, kata Lin Yun dengan tenang. Ledakan. Di lokasi di mana Sekte Tiandao berada, sekelompok orang meraung ke arah mereka. Semua orang bermekaran dengan cahaya suci yang menakutkan, dan tanpa kecuali mereka semua adalah makhluk semi-suci. Terutama sang pemimpin, yang memancarkan aura panas, seperti matahari yang menerobos, dengan sinar cahaya yang memancar. Pengawal Jinwu dari Sekte Tiandao ada di sini. Zhao Tianyu, siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi liar di wilayah Sekte Tiandaoku? Pemuda berpakaian putih di kepala itu berteriak dengan dingin, cahaya di tubuhnya menyilaukan, dan cahaya api bersinar, dan semua kegelapan disingkirkan. Pemuda itu tidak lain adalah Zhao Tianyu, putra Sekte Dewa Bulan Darah saat ini. Zhao Tianyu tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, anak kecil dari keluarga Bai bahkan tidak bisa pergi ke pegunungan pemakaman dewa, namun dia berani datang dan memberiku pelajaran. Anggrek suci bahkan tidak berani datang. Sangat lancang bagiku. Lin Yun awalnya mengira pria itu adalah Bai Suying, tetapi setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang pemuda, dia menyadari bahwa dia adalah monster emas lain dari keluarga Bai.